Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini, 16 Desember 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu, marilah kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Karena dalam kasih karunia-Mu, Bapa terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Karena itu kami mengangkat syukur dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan saya bacakan dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-19 dan ayat-ayat lainnya dapat dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya berkesempatan untuk mengunjungi umat Tuhan dari rumah ke rumah, saya dapat menjumpai umat Tuhan dan ternyata beberapa rumah yang saya masuki, di antaranya ada yang begitu bersih karena terawat secara baik oleh keluarga yang hidup di dalam rumah dimaksud. Ternyata keluarga-keluarga itu begitu menghargai tempat kediaman mereka dan merawat sedemikian rupa sehingga bersih, rapi dan asri bagi kehidupan mereka. Memang berbahagialah setiap keluarga yang begitu dengan sukacita menjaga kebersihan tempat kediaman mereka. Karena tempat kediaman mereka pada satu pihak sebagai rumah bersama bagi persekutuan keluarga, tapi juga di dalamnya mereka dapat berjumpa dengan Tuhan melalui mezbah keluarga. Itulah sebabnya keluarga-keluarga itu begitu menjaga kebersihan tempat kediaman mereka. Karena pada satu pihak sebagai tempat bagi mereka untuk beristirahat dan juga menikmati segala berkat di dalam tempat kediaman mereka. Tapi juga sekaligus tempat itu menjadi tempat di mana mereka bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah keluarga
pada mezbah keluarga yang sudah mereka bangun dalam hidup mereka. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tuhan Yesus pernah memasuki bait Allah dan dia sangat marah kepada orang-orang di sekitar bait Allah. Karena ternyata mereka tidak menjaga kebersihan bait Allah. Malah dijadikan sebagai tempat berdagang, tempat berjualan. Sehingga tempat itu tidak lagi terjaga kebersihannya. Dan tidak lagi dapat menjadi tempat yang dikhususkan untuk bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus sangat marah pada waktu itu. Bahkan sampai dia membalikan meja-meja jualan dan mengusir orang-orang yang ada di sekitar bait Allah yang melaksanakan berbagai usaha dagang mereka di sana. Kemudian Yesus dengan tegas menegaskan bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu menjadikannya menjadi sarang penyamun. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika kita membaca pertama Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Maka Rasul Paulus memberi penegasan kepada umat Tuhan di Korintus. Supaya mereka mesti benar-benar menjaga hidup mereka secara baik. Menjaga kekudusan hidup mereka sebagai umat Allah. Karena pada waktu itu ada cukup banyak orang yang tidak lagi memelihara kekudusan hidup mereka. Bahkan mencemarkan tubuh mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Dan perbuatan-perbuatan yang demikian tidak lagi dapat menghormati kehidupan mereka sebagai manusia gambar Allah. Pada waktu itu, maka Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan kepada umat Allah bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Selanjutnya Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kamu telah dibeli dan dibayar dengan harga yang sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Melalui bacaan ini kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia mau supaya kita dapat mengalami keselamatan. Itulah sebabnya Dia dapat memasuki kehidupan kita dalam Roh Kudus dan berdiam di dalam diri kita. Ini sebuah tindakan Allah yang sangat luar biasa yang telah dikerjakan oleh Allah bagi kehidupan kita umat manusia. Coba bayangkan, kita yang adalah makhluk yang berdosa, tapi Sang Kudus itu dapat memasuki kehidupan kita dan mau berdiam di dalam diri kita.
Dan ini tentu semata-mata karena Allah mau supaya kita tidak mengalami kebinasaan, tetapi harus mengalami kehidupan dan keselamatan. Kalau demikian, umat Tuhanku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya perhatian Allah, kasih sayang Allah begitu luar biasa terhadap kehidupan kita. Dia tidak mau supaya tak satu pun di antara kita yang mengalami kebinasaan. Oleh karena kebiasaan kita yang suka melibatkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan tercemar, yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah di dalam hidup ini. Dia mau supaya kita mengalami keselamatan. Dan karena itu dia menjumpai kita. Dan dia mau tinggal di dalam hidup kita. Itu berarti kita mesti menghormati pengorbanan Tuhan ini secara baik di dalam keseharian hidup kita. Sebab bagaimana mungkin Allah yang begitu peduli untuk keselamatan kehidupan kita, yang telah hadir di dalam diri kita dan tinggal di dalam diri kita melalui Roh Kudus, justru kita sendiri tidak menghormati diri sendiri. Justru kita sendiri tidak mau berusaha untuk menjaga kekudusan Allah dalam hidup kita. Tetapi justru sebaliknya mencemarkan hidup kita dengan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu menyayangi kita. Karena itu, dia terus melakukan berbagai tindakan hanya untuk keselamatan kita umat manusia. Coba perhatikan tindakan Allah bagi kehidupan kita umat manusia. Allah di dalam Yesus Kristus telah hadir dan berkarya untuk menebus dan mengampuni dosa kita, menguduskan kehidupan kita. Tapi sekaligus Allah di dalam Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup ini dan menjadikan tubuh kita menjadi baitnya untuk dia bisa tetap ada bersama-sama dengan kita, supaya mengawasi hari-hari hidup kita sedemikian rupa sehingga sedapat mungkin kita tidak terus gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dalam hidup ini, tetapi belajar untuk hidup dalam kekudusan demi dan untuk keselamatan kita di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita sudah berada di minggu-minggu Advent. Dan sesaat lagi kita akan merayakan Natal 25 Desember 2021. Mari perhatikan kehidupan kita dengan baik. Jaga tutur bahasa kita, jaga perilaku kita, jaga tindak tanduk kita, jaga pergaulan kita, dan teliti setiap hal yang kita kerjakan di dalam hidup ini, supaya semua yang kita kerjakan hendaknya mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Dan jangan terus tinggal di dalam dosa dengan menyerahkan tubuh kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak kudus dan menciderai kekudusan Allah di dalam kehidupan kita. Ingatlah, Tuhan terlalu sayang kepada kita.
Karenanya dia mesti meninggalkan tata sorgawi, memasuki dunia dan berjumpa dengan kita umat berdosa, sekaligus mengerjakan karya pengudusan dan menebus serta mengampuni dosa kita, hanya semata-mata untuk keselamatan kita umat manusia. Karena itu hargailah pengorbanan Yesus Kristus dan persiapkan diri kita dengan baik serta memelihara kekudusan hidup kita, sebab Dia sudah bersedia tinggal di dalam hidup kita. Rasul Paulus sekali lagi dengan tegas menegaskan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, Tuhan begitu sayang kepada kita, dan Dia begitu peduli terhadap kehidupan kita. Mari kita sendiri harus berusaha untuk menghormati diri kita, tubuh kita, hidup kita, supaya kita bisa benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan mencederai pengorbanan Tuhan untuk keselamatan kita, tapi hargai itu dan tunjukkan dalam hari-hari hidup kita dengan tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang hanya mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita dan yang mencederai kehidupan sesama, segera kita tinggalkan, sebab itu bukan pekerjaan kita. Allah telah menguduskan kehidupan kita supaya kita menjaga kekudusan hidup ini untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa yang kekal kudus, yang terus melawat dan mengingatkan kami dengan kebenaran-Mu. Kami menyadari benar bahwa sekalipun kami terus diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, tapi kami masih mudah terjatuh dalam kehidupan kami. Kami masih mudah melakukan berbagai tindakan yang tidak kudus di dalam hidup ini, ya Bapa. Karena itu kami mohon, kami minta pengampunan daripada-Mu, dan kiranya Allah terus berkarya di dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang terus menuntun kami dan mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini. Sehingga biarlah kami terbiasa untuk hidup dalam kebenaran, tapi kami tidak boleh terbiasa dengan kejahatan-kejahatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Malam ini, hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai perbuatan yang tidak kudus di dalam hidup mereka. Roh Kudus terus menggerakkan hidup mereka, supaya segera tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, dan biarlah mereka terus memberi hidup mereka dan melibatkan diri pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih mempermuliakan nama-Mu, ya Bapa, sehingga mereka benar-benar menghormati pengorbanan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Mereka sedang menjerit dan terus bergumul untuk mendapatkan pertolongan dan pemulihan. Hamba berdoa kepada-Mu Bapa, biarlah oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu yang telah tercurah di atas bukit Golgota itu, umat-Mu dapat dipulihkan dan disembuhkan, sehingga mereka punya kesempatan untuk mengalami berbagai aktivitas dalam hidup dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami kesulitan ekonomi keluarga.
Mereka susah dalam usaha-usaha mereka. Mereka sulit mendapatkan makan dan minum. Mereka sulit membiayai pendidikan anak-anak mereka. Dan berbagai-bagai pergumulan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Hamba minta kepadamu, tiliklah kehidupan umatmu dan bantulah umatmu serta berkati usaha dan pekerjaan mereka. Bagian-bagian terbaik yang telah Tuhan siapkan untuk memberkati umatmu, Tuhan boleh kirim dan memberkati umatmu, sehingga umatmu sekalian hidup dari berkat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang terus berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan warta keselamatan bagi dunia ini. Para pendeta, penatua diaken pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayanan yang terus memberikan hidupnya untuk setia mewartakan karya keselamatan. Hamba berdoa Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa pemberitaan, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat bekerja untuk kemuliaan bagi nama-Mu, ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Bupati, Wali Kota, Gubernur di mana kami menjadi bagiannya. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga sungguh-sungguh di dalam hikmat dan kuasa-Mu mereka dapat menyelenggarakan kehidupan bangsa negara ini dalam tuntunan dan kehendak-Mu. Dan kepada semua kami sebagai rakyat, kami minta kepadamu Tuhan, biarlah kami menghormati kehidupan bersama, sehingga kami menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi rumah bersama kami Indonesia, dan khususnya di provinsi kami, juga lebih khusus lagi di kota kami, Kota Kasih. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Biarlah dalam kasih sayang-Mu Tuhan terus memberi urapan khusus kepada kami, sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.